Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baiklah, dengan nama bapak saya, Benar Pak. ini Ibu Nur Azizah. Benar Pak. Baiklah, begini loh bapak dan ibu sekalian, bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Maka tidak diragukan lagi, pernikahan adalah bukti dari ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kesuksesan sebuah kehidupan berkeluarga itu harus dimulai dari rasa tentram di antara anggota keluarga, baik suami maupun dari istri. Ketentraman itu sumber dari rasa kasih dan sayang di antara keduanya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan dalam Islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang meliputi kasih sayang lahir dan batin dari kedua suami dan istri, menjaga diri dari seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan, terutama dari perzinahan, dan untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera, bahagia, tentram dan damai, serta yang melambangkan kehidupan menurut ajaran agama Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. Ketentraman itu lahir akibat menyatunya pasangan suami istri secara lahir dan batin. Masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kekurangan yang menjadikan hatinya bergejolak, pikirannya menjadi kacau. Tetapi dengan perkawinan atau penyatuan yang diharapkan kekurangan itu menjadi tersempurnakan, sehingga gejolak tersebut terendam dan kekacauan itu terjernihkan. Inilah bagian dari makna hadis Rasulullah SAW yang artinya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bapak, ibu, bahwasanya pada saat-saat ketika marah ada syaitan yang terlibat di dalamnya, Islam telah berwasiat kepada suami maupun istri untuk senantiasa memelihara sifat pemarah ini sebagai berikut. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi dosanya pada hari kiamat. Ingatlah wahai suami istri muslim, menyebarkan rahasia rumah tangga itu akan mengancam runtuhnya kepercayaan di antara suami dan istri. Hal itu justru akan semakin menambah persoalan, bahkan bisa terancam kehancuran dan keruntuhan hidup rumah tangga. Setiap pasangan suami dan istri bisa saling merasakan segala kelelahan, kebingungan maupun persoalan-persoalan rumah tangga lainnya. Dengan penuh kasih, mereka akan mudah untuk saling merasakan suka, duka dengan penuh pengertian dan saling memaafkan sepanjang hidupnya, terutama di saat salah seorang di antara mereka berbuat salah dan keliru dalam menjalankan kewajiban hidup sehari-hari. Hendaknya setiap kita senantiasa menjauhi pertengkaran yang penuh rasa dengki dan prasangka. Seyogyanya pihak yang sadar untuk senantiasa memaafkan kesalahan pasangannya dengan penuh ketulusan, tanpa harus membeberkan berbagai kesalahan dan kekhilafan itu pada orang lain atau pihak ketiga. Selain itu, dengan menumbuhkan kesungguh-sungguhan dan menghilangkan jejak perselisihan itu dengan bijaksana. Apakah kalian gak rindu pada masa-masa awal-awal pernikahan dulu? Iya Pak Hakim, ini semua gara-gara dia suka memperkeruh keadaan. Jelas maksud saya ke sini yaitu untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga ini, tapi malah saya disalah artikan. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Hakim. Saya melakukan ini semua karena sudah tidak kuat lagi dengan kelakuan selama ini terhadap saya cuma berusaha untuk menuntut keadilan atas apa yang seharusnya menjadi hak saya. Ya sudah, ada baiknya sekarang kalian masing-masing berintrospeksi dahulu. Tenangkan pikiran dan hati kalian, dan saya pesan supaya pikir-pikir dulu dengan matang. Bukankah dari perkawinan kalian sudah dikaruniai seorang anak? Cobalah pikirkan kembali. Ya Pak Hakim, terima kasih atas saran-sarannya. Akan tetapi saya tetap dalam pendirian saya untuk membawa persoalan ini berlanjut ke persidangan. Baiklah kalau begitu,
karena proses mediasi dianggap tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.